warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian Muqtatafat pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para nabi, pada Nabi besar Muhammad SAW, para aulia dan pengarang kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren ini dan muassis pondok pesantren khas Kempak ini, ala hadi niyah wa kulli ma nawahu salafuna sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummahati wa azwaji wa duriyati wa ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin wa ala kulli washabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin summa ila hadratil ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin wa ila hadrati musannifil kutub allati ta'allamnaha fi hadzal ma'had, khususan ila ruhi musannif kitab Ashbah wa Nadhir al-Imam As-Suyuti, summa ila hadrati muassisi hadzal ma'had ala anna Allah nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kaidah yang nomor 4 yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal artinya adalah sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ad-darar itu bahaya atau sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang merugikan, dapat menimbulkan kerusakan baik itu fisik ataupun jiwa ataupun harta benda, maka itu hukumnya wajib untuk dihilangkan. Baik itu berbahaya pada diri sendiri ataupun berbahaya bagi orang lain, harus dihilangkan. Tidak bisa ditolerir yang namanya bahaya atau mafsadah, ya, sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, kaidah ini sebenarnya berdasarkan sebuah hadis la darara wa la dirar, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini dari Yahya bin Imarah, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat ditolerir sesuatu yang membahayakan diri sendiri, la darara wa la dirara, dan sesuatu yang membahayakan orang lain. Nah, dari kaidah ini dapat diterapkan berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih, diantaranya adalah seperti ar-raddu bil aib, ya, yang dikenal dalam bab jual beli, yaitu mengembalikan sesuatu karena cacat, ya. Ketika kita membeli sesuatu dan kemudian ditemukan cacat dalam sesuatu yang kita beli, maka kita berhak untuk mengembalikannya dan menukar dengan yang baik, ya. Ya, karena ad-darar yuzal, kalau misalnya transaksinya diteruskan, maka pihak pembeli tentunya akan dirugikan karena dia menerima barang yang cacat. Dari kaidah ini juga bisa kita berlakukan, yaitu konsep khiyar, ya, atau praktek khiyar dalam seluruh akad, baik itu jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Ada khiyar, ya, ada kesempatan untuk memilih. Ya, khiyarnya ada berbagai macam, ya, ada khiyar aib, ada khiyarul majlis dan lain sebagainya. Diberikan kesempatan untuk memilih, diberikan tenggang waktu untuk memilih apakah
pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi bisa meneruskan transaksinya ataupun tidak. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau misalnya meneruskan dan itu hanya menimbulkan kemadharatan kepada pihak-pihak yang terlibat, maka itu tidak dapat ditolerir oleh hukum Islam. Dan banyak lagi, termasuk juga akad syuf'ah, ya, atau yang dikenal dengan ngejogi rego. Ya, akad syuf'ah itu misalnya tanah yang dimiliki oleh berdua, tanah yang dimiliki bersama, kemudian bagian yang satu menjual kepada orang lain, maka pemilik yang kedua yang sama-sama memiliki tanah tersebut bisa mengadakan akad syuf'ah, yaitu akan memaksa untuk pihak yang pertama menjual kepada dirinya, karena dikhawatirkan kalau misalnya menjual kepada pihak lain akan merugikan dirinya. Maka diperkenankan untuk mensyuf'ah, ya, ngejogi rego. Itu semuanya berdasarkan kaidah ad-dararu yuzal, ya. Nah, dari kaidah ad-dararu yuzal itu kemudian dicabangkan menjadi beberapa kaidah. Salah satu kaidahnya yang cukup terkenal adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, ya. Darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Seperti contohnya makan bangkai. Makan bangkai adalah sesuatu yang terlarang, tapi apabila dalam keadaan terpaksa tidak ditemukan makanan lain kecuali bangkai yang ada di hadapannya, maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk memakannya. Begitu juga seperti meminum arak, ya, bagi orang yang ketelak, misalnya ketelak ketelak wijile nangka atau duren, nggak kerasa pak losot nyangkol nih hulu, ya, tentunya kan harus segera didorong dengan air, tapi dicari air nggak ada, yang ada cuma air arak. Kalau misalnya tidak segera diberikan pertolongan, bisa jadi nanti dia tidak bisa bernapas, ya, dan itu membahayakan jiwanya. Maka dalam hal ini arak yang semula diharamkan, tapi karena dalam keadaan darurat, maka boleh diminum. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Begitu juga contoh lain seperti seperti menggali kuburan, ya. Tentunya ketika mayit sudah dikubur, tanah sudah diurukkan kembali dan lain sebagainya, maka terlarang untuk digali kembali. Tapi kalau misalnya ada alasan-alasan yang darurat, ya, contohnya seperti naudzubillah min dzalik, misalnya ternyata mayit belum dimandikan, maka dalam hal ini kuburan dapat digali kembali untuk kemudian mayitnya dikeluarkan, dimandikan dulu. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya mayitnya sudah membusuk? Nah, ini kaitannya nanti insya Allah dengan kaidah yang lain yang masih merupakan sub kaidah daripada ad-darurul yuzal yang insya Allah akan Bapak terangkan dalam kesempatan yang lain. Itu beberapa contoh-contoh, ya, ad-daruratu tubihul mahzurat, ya, perkara yang darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang semula terlarang. Kaidah yang kedua adalah ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, maka di sini diperkirakan dengan kedaruratannya, ya. Artinya contoh seperti tadi, kita boleh makan bangkai ketika tidak lagi ditemukan makanan yang lain kecuali bangkai. Maka tentunya kita memakan bangkai bukan berarti karena misalnya ternyata setelah dicicipi enak, akhirnya bangkainya semua dimakan sampai kenyang, ya, jangan. Harus diperkirakan sesuai dengan kebutuhannya. Kita boleh memakan bangkai itu kan untuk menyelamatkan nyawa, maka kebolehannya hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa kita. Kalau dirasa misalnya kita sudah punya tenaga, ya, sudah punya energi dan kita cukup dengan beberapa beberapa pulukan saja, beberapa kepal
beberapa potong daging dari bangkai itu saja dan kita sudah merasa dapat menyelamatkan nyawa kita, maka makanya harus dicukupkan di situ. Tidak boleh kemudian terus menerus. Tadi seperti ketelak biji duren ya. Kalau misalnya dengan satu kali tegukan ternyata biji durennya itu bisa diselamatkan, misalnya bisa kemudian sudah bisa bernapas kembali, jangan kemudian diteruskan menjadi tegukan yang kedua dan yang ketiga, karena tegukan yang kedua dan ketiga itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini masuk dalam kaidah ma ubiha lid-darurat tunazzalu biqadariha. Yunazzalu biqadariha. Begitu juga misalnya kita ya tentunya kan sebelum misalnya akan ketika seseorang ingin menikah ya, maka seyogianya kan untuk mencari informasi tentang bagaimana orangnya dan lain sebagainya ya, baik dari calon pengantin putra atau putri harus tahu dulu pasangannya kayak apa ya, jangan kayak membeli kucing dalam karung nanti kecewa. Memang harus cari informasi dulu dengan cara-cara yang dibenarkan. Nah, bagi orang yang diminta pendapatnya, misalnya kamu kan dulu pernah satu kamar ya di pondok dengan si A, cobalah ceritakan si A kepada saya tentang bagaimana orangnya misalnya. Maka kita dalam hal ini harus jujur ya dalam menjelaskan orangnya, karena diminta pendapat tentang sifat dan karakter seseorang yang nanti dijadikan pertimbangan untuk teman hidup ya. Teman hidup yang diinginkan sih bisa selama-lamanya kan. Oleh karena itu harus diberi keterangan yang sejujurnya, tapi memberi keterangan yang sejujurnya juga seperlunya saja, yang diminta saja. Jangan kok kemudian ditambahkan dengan keterangan yang nggak karuan, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang diminta. Nah, karena apa? Karena keterangan tambahan itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Apa kamu minta informasi tentang apa? Saya katakan orangnya baik enggak? Baik. Orangnya waktu di pondok sholatnya tepat waktu enggak? Tepat waktu. Jangan kemudian tambahkan orangnya tepat waktu tapi akhirnya enggak jelas menceritakan tentang keburukan orang lain. Itu salah satu contoh ya. Ma ubiha lid-darurat tunazzalu biqadariha. Kemudian dari kaidah ad-darar yuzal juga dapat dapat disarikan juga kaidah al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Jadi bukan hanya sekedar darurat ya yang dapat memperbolehkan sesuatu yang semula diharamkan, akan tapi juga hajat. Tapi sebelum menjelaskan kaidah ini, memberi contohnya, Bapak akan memberi penjelasan tentang level-level ya di dalam hukum Islam. Level-level itu pertama level darurat ya. Darurat ini adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan, tidak dilakukan, maka akan dapat menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Itu sudah darurat namanya ya. Tadi seperti kelaparan, tidak ditemukan makanan lain kecuali bangkai. Kalau kita tidak makan bangkai, maka kita akan mati ya karena kelaparan. Atau tadi seperti minum arak agar kita bisa bernapas kembali. Itu berarti darurat loh. Tingkatan darurat, yaitu sesuatu yang apabila tidak dikerjakan maka akan menimbulkan kehilangan jiwa ya, atau kehilangan fungsi daripada anggota tubuh kita, mendekati kehilangan jiwa kan. Kemudian itu level yang pertama darurat. Nah, level yang kedua itu hajat. Hajat itu tidak sampai mengancam jiwa ya, akan tapi kalau tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan seseorang berada pada posisi yang sulit. Itu hajat ya, posisi yang sangat sulit, tapi tidak sampai mengancam jiwa sih. Itu hajat level yang kedua. Kemudian level selanjutnya adalah manfaat ya. Manfaat ini sesuatu yang sifatnya bisa memberi kemanfaatan kepada kita, contohnya seperti makan ya, makan nasi, makan roti ya. Itu namanya manfaat ya, makan makanan yang yang bergizi,
4 sehat 5 sempurna itu masuk dalam kategori manfaat. Kemudian setelah manfaat itu ada level yang berikutnya adalah zina ya. Zina ini sebagai sebagai aksesoris ya. Kalau tadi makan 5 sehat sempurna sudah masuk dalam kategori manfaat, mungkin makannya yang enak gitu. Ya kan kita mungkin kebutuhan daging, tapi kemudian dagingnya diempal, direndang. Ya, itu namanya zina. Kemudian yang terakhir itu fudul. Fudul itu sudah sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan ya, bahkan bisa jadi masuk ke wilayah yang terlarang fudul itu, tapi sesuatu yang sebenarnya contoh seperti ndopok ya, belajar ndopok itu namanya fudul ya, meskipun kadang-kadang kita merasa senang ya, akan tapi sebenarnya sesuatu yang tidak dianjurkan, bahkan kadang-kadang kalau misalnya keterlaluan ndopok ya berarti terlarang, itu fudul namanya. Itu ya, jadi darurat, hajat, manfaat, kemudian zina, dan yang terakhir adalah fudul. Darurat itu kalau misalnya kita istilahkan dengan bahasa sekarang adalah kebutuhan primer ya, darurat. Kemudian ya hajat juga masuk dalam kebutuhan primer. Kalau manfaat zina itu kebutuhan sekunder, kalau fudul itu adalah kebutuhan tersier ya. Nah, kadang-kadang hajat ini bisa menempati tempatnya darurat. Contohnya adalah seperti seperti biasanya terjadi di dalam transaksi ya, seperti transaksi sewa menyewa, transaksi muzaraah ya, maruh ya. Kalau istilah sekarang misalnya kita sewa tanah ya, untuk kita tanam dengan padi, nanti hasilnya dibagi berdua misalnya antara pihak pengelola dan pihak pemilik tanah, itu muzaraah ya, seperti itu. Itu sebenarnya kan spekulatif itu ya. Spekulatif sebenarnya, atau spekulatif itu gharar ya. Gharar itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya hal-hal yang menimbulkan gharar tidak diperbolehkan, spekulatif ya. Karena bisa jadi mungkin hasil panennya jatuh ya, atau mungkin pengelolaannya kurang maksimal, sehingga kan hasilnya nanti bisa jadi masing-masing dari pemilik tanah ataupun pengelola bisa jadi dirugikan nanti. Kenyataannya misalnya tanahnya lagi nggak subur, kan pengelola yang dirugikan. Itu makanya spekulatif ya. Jadi hasilnya belum terlalu jelas. Tapi meskipun belum terlalu jelas masih bisa diprediksi ya, spekulatif, tapi spekulatif dalam batasan yang wajar. Tapi bagaimanapun yang namanya spekulan atau gharar itu adalah sesuatu yang dilarang. Tapi di sini diperbolehkan, karena kalau misalnya tidak diperbolehkan akad-akad semacam itu, maka ini akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau misalnya akad sewa menyewa itu terlarang, karena sewa menyewa kan juga spekulatif ya, kita belum tahu apakah kemudian rumahnya akan bisa kita gunakan sampai batas waktu yang kita harapkan ya. Saya nyewa rumah ini misalnya, kita tidak tahu setelah akad sewa jadi ternyata kemudian properti naik sehingga akad sewa naik, padahal kita sudah ada kesepakatan bayarnya tiap bulannya 2 juta misalnya, kan pihak pemilik rumah dirugikan dalam hal ini ya, kan namanya spekulatif ini. Tapi kalau misalnya akad sewa menyewa kok kemudian diharamkan, tidak diperbolehkan, ini maka akan menyulitkan masyarakat ya, karena ya tidak semua orang bisa beli rumah ya, maka solusinya adalah dengan cara menyewa, kan begitu. Nah, ini salah satu contoh kaidah al-hajatu tunazzalu manzilatan darurah ya, dimana yang sebenarnya level kedua dinaikkan kepada level pertama sehingga dapat memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya terlarang ya, karena kebutuhan ya. Itu contohnya. Nah, kemudian bagian daripada kaidah ad-dararu yuzal juga adalah ad-dararu la yuzalu bid-darar ya. Jadi dalam menghilangkan suatu bahaya itu tidak bisa menghilangkannya dengan cara yang berbahaya. Jadi istilahnya iklannya Pegadaian sih, jangan mengatasi masalah dengan masalah ya. Jangan mengatasi masalah dengan masalah. Jadi contoh misalnya tadi dalam keadaan tidak ada makanan ya,
ada banyak orang yang tertimpa kelaparan ya, di situ ada satu makanan milik si A, kemudian saya karena merasa saya lagi kelaparan maka makanan si A saya makan, padahal dengan memakan makanan si A saya merugikan si A kan, si A juga sama posisinya dengan saya, sama-sama dalam keadaan lapar. Jadi saya menyelamatkan diri saya dengan merugikan orang lain. Hal ini tidak dibenarkan. Karena saya menghindarkan diri saya dari bahaya, pada saat yang sama kita justru mengakibatkan teman kita si A dalam bahaya. Nah ini namanya, oleh karena itu ad-dararu la yuzalu bid-darar ya. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang sama. Masalah tidak boleh dihilangkan dengan masalah. Tapi nah ini ada, oleh karena itu ada juga kaidah yang lain, idza ta'aradad dararani ya. Ru'ya akbaruhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jadi kalau misalnya ada dua bahaya yang bertentangan, maka dalam hal ini harus dipertimbangkan ya. Kita boleh melaksanakan yang lebih ringan bahayanya untuk menghindarkan dari sesuatu yang lebih berat bahayanya. Nah, ini biasanya dalam konteks bermasyarakat ini. Ya, salah satu contohnya kalau di dalam hukum fikih, contohnya disyariatkannya hukuman ya. Hukuman penjara, termasuk juga kalau di fikih klasik itu qisas, hudud ya. Itu sebenarnya kan membahayakan orang lain. Kalau hudud itu kan kita membahayakan pihak yang dihukum ya. Tapi itu dilegalkan, kita memberi hukuman kepada yang bersangkutan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari bahaya yang lebih berat lagi. Kalau misalnya seseorang yang berbuat jahat tidak dihukum, bisa jadi nanti menular kepada yang lain ya. Wah, kejahatan biasa-biasa saja di sini. Sudahlah kita lakukan kejahatan, maka nanti akan meratalah kejahatan pada masyarakat. Oleh karena itu harus tegas. Orang yang jahat harus dihukum. Meskipun menghukum orang jahat kan membahayakan sebenarnya. Tapi membahayakannya orang jahat dalam hal ini itu bisa menghindarkan kita dari kerusakan yang lebih besar lagi. Ya, dari kerusakan yang lebih besar lagi. Contohnya seperti orang meninggal. Ya, perempuan meninggal tapi di perutnya ada bayi yang diperkirakan masih hidup. Maka sebenarnya membedah orang meninggal kan nggak boleh. Karena melukainya dalam keadaan mati sama saja melukai dalam keadaan hidup kan. Tapi sehubungan akan menyelamatkan bayi yang berada di rahimnya, maka diperbolehkan. Ya, karena menyelamatkan bayi itu adalah merupakan kemanfaatan yang lebih besar. Kalau misalnya kita biarkan si perempuan hamil yang meninggal itu dibiarkan tanpa ada pembedahan, ya karena kita menghormati jasadnya si perempuan tersebut, kita justru merugikan bayi yang terdapat di dalam kandungannya yang sebenarnya masih hidup. Tapi berbeda kalau misalnya dipastikan bayi yang berada dalam kandungannya sudah mati, maka tidak boleh ya. Maka keduanya harus dikubur. Dan banyak lagi contoh-contoh. Dan biasanya ini ya, di dalam kehidupan sosial politik kehidupan ini ya sering kita dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua, dua-duanya merupakan permasalahannya, dua-duanya dapat menimbulkan kerusakan. Maka dalam hal ini kita harus mengambil tindakan di mana kerusakannya lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Ya, termasuk di dalamnya adalah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya, menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan ketimbang menarik kemaslahatan. Ya, karena menolak kemafsadatan itu faedahnya lebih besar. Ya, faedah contoh dalam hal ini ya dalam wudu misalnya ya. Kan mubalaghah fil madmadah, ketika kita berkumur-kumur dianjurkan untuk menyangatkan ya. Menyangatkan itu memutar airnya di dalam mulut kita itu dengan sangat. Ya, itu sunnah kan. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan puasa, maka al-mubalaghah fil madmadah tidak lagi disunahkan. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti dengan al-mubalaghah fil madmadah justru ada
air yang masuk ke dalam perut kita dan itu menjadikan puasa kita batal. Ya. Itu sebenarnya jalbul masoleh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh itu masuk dalam kategori tadi ya. Jadi ketika ada dua hal di hadapan kita yang kedua-duanya bisa menimbulkan kemudaratan, maka dalam hal ini silakan dipertimbangkan, ambil yang paling ringan risikonya dan jauhi yang lebih besar risikonya. Demikian barangkali tentang kaidah yang keempat ini. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan berdiri, sebutkan nama dan ungkapkan pertanyaannya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Am Amalia. Pertanyaannya, ketika ada dua orang yang sedang mendaki gunung dan kedua-duanya itu tersesat dan tidak menemukan jalan untuk pulang. Di perjalanan, salah satu temannya itu meninggal dan yang satunya tidak bisa cara menguburkan mayat. Maka ketika di tengah perjalanan, kemudian yang satunya itu kelaparan, sedangkan di situ tidak ada makanan selain mayat temannya itu. Maka apakah boleh teman itu memakan mayat temannya yang sudah meninggal, sedangkan dalam fikih tidak boleh memakan bangkai manusia? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi Bapak malah teringat cerita tentang ada film apa nggak tahu, lupa dulu. Ada pesawat terdampar ya. Jadi ada beberapa orang naik pesawat kemudian terdampar di daerah bersalju ya. Sedangkan sudah meminta pertolongan dan lain sebagainya, tidak ada yang respon. Lama-kelamaan perbekalan habis ya, makanan yang disimpan di kulkas dan lainnya sudah habis. Kemudian ya saat itu ya di dalam film itu akhirnya antara satu dengan yang lainnya saling, wah kapan ini, siapa yang dulu dimakan dan siapa yang dulu yang memakannya. Manusia menjadi orang yang buas antara satu dengan yang lainnya untuk menunggu saling memakan. Nah sebenarnya tadi ya, kalau misalnya kita dalam keadaan darurat ya, misalnya terjadi dalam kelaparan tadi dan kita tidak menemukan makanan lain kecuali sesuatu yang dilarang untuk dimakan, maka boleh kita memakan makanan tersebut. Sebatas ya yang dimakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Meskipun itu adalah bangkai orang ya, bangkainya orang kita tidak menemukan. Tapi kalau di Indonesia insya Allah ya, karena masih banyak pohon-pohonan kan, bisa makan daun, bisa makan apa dan lain sebagainya. Mungkin yang seperti di salju itu ya, salju kan tidak ada makanan dan lain sebagainya. Ya kita hanya makan sekedarnya. Boleh, artinya silakan. Dalam hal ini ad-daruratu tubihul mahzurat ya. Darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Memakan bangkai manusia itu haram ya, tapi dalam keadaan darurat boleh. Ya, berbeda lagi kalau gini, nggak ada siapa-siapa, saya lapar. Bagaimana kalau saya memakan bagian dari tubuh saya? Ya, itu namanya ad-dararu la yuzalu bid-darari misli ya. Jangan sampai itu. Karena apa? Karena dengan kita melukai tubuh kita, misalnya wah ini daging pupunya disayat terus dimakan, nah itu kita membahayakan diri sendiri dalam hal ini. Itu nggak boleh seperti itu. Karena satu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain. Tapi kalau ia benar-benar sudah meninggal dan memang tidak ada makanan apapun kecuali ya daging orang yang meninggal itu, ya boleh kita makan, tapi ya tadi ma'ubi halid darurat yuqaddaru biqadariha. Jadi sekedar untuk menyelamatkan nyawa kita saja silahkan,
Ya, kemudian ya kita harus berusaha agar supaya tidak memakan lagi daging itu ya, kita cari pertolongan atau apa dan lain sebagainya. Demikian secara kaidah boleh. Bang Ali, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan wal asri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika astaghfirullah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.